Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nana Soidah pernah berkata bahwa belajar merupakan perubahan kepribadian yang dimanifestasikan dalam bentuk respon-respon yang baru, yaitu berupa bentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan juga kecakapan. Namun, seringkali kita melihat terjadi fenomena gangguan ataupun masalah ketika proses pembelajaran itu dimulai, yaitu adanya sebuah kesulitan bagi para peserta didik dalam memahami suatu materi pembelajarannya. Oleh karenanya, saya Muhammad Azmi Robani dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 2 akan mempresentasikan mengenai tentang masalah kesulitan belajar beserta proses evaluasinya dalam pandangan psikologi belajar. Dan juga dibentuknya salah satu video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas akhir mata kuliah psikologi, yaitu yang dibimbing langsung oleh Ibu Intan Nur Amelia SPSI MM. Mudah-mudahan Bu Intan Nur Amelia tetap sehat dan juga tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini adalah, yaitu yang pertama, apa yang dimaksud dengan kesulitan belajar. Yang kedua, ada macam-macam kesulitan belajar, atau juga macam-macam juga faktor kesulitan belajar. Dan yang terakhir, bagaimana caranya kita mengatasi dalam kesulitan belajar. Banyak para pendapat ahli psikologi dalam mengartikan, mendefinisikan sebuah kesulitan dalam belajar. Namun, saya mengambil inti dari kesulitan dalam belajar itu adalah suatu kondisi atau prestasi yang dicapai tidak sesuai dengan kriteria standar yang telah ditetapkan. Tentu hal ini bagi peserta didik ada yang melatar belakangi, yaitu yang pertama mungkin saja bisa dikarenakan karena gangguan internya, pribadinya, yang mana ada 3 persepsi yang apabila 3 persepsi ini tidak normal dimiliki oleh peserta didik, maka akan mengalami kesulitan dalam belajar. Yang pertama yaitu ada persepsi visual, yaitu pemahaman tentang apa yang kita lihat gitu, atau objek yang kita lihat itu sulit untuk mendefinisikannya. Yang kedua ada persepsi auditoris, yaitu bagaimana caranya kita cakap dalam mentafsirkan dari apa yang kita dengar. Yang kedua yaitu persepsi taktil kinestetik atau taktil kinetestik, yaitu dari apa yang kita raba. Jadi ketika kita melihat, mendengar, lalu kita meraba, kita itu akan respon mendefinisikan apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan apa yang kita raba. Yang selanjutnya mengenai tentang faktor-faktor yang melatar belakangi kesulitan dalam belajar. Yang pertama, faktor ini dapat bersifat kognitif atau ranah cipta, antara lain seperti rendahnya kapasitas intelektual atau intelijensi anak didik kita. Yang kedua, ada yang bersifat afektif, yaitu ranah rasa, antara lain seperti labilnya emosi dan juga sikap. Hal ini bisa terlihat ya banyak sekali peserta didik, terutama saya dalam mengajar, ada yang anak-anak itu sudah dewasa atau yang sudah dewasa tapi kekanak-kanakan ya. Hal ini akan jelas ya mempengaruhi faktor dalam pencapaian belajarnya. Yang ketiga yaitu yang bersifat psikomotor, yaitu ranah karsa, antaranya seperti terganggunya alat indera seperti penglihatan dan juga pendengaran, itu akan mengefek pada kualitas dalam belajarnya sehingga akan kesulitan dalam proses pembelajarannya. Ketika mata kita sudah kurang jelas melihat, pendengaran kita sudah kurang mendengar, maka akan kesulitan dalam
belajar. Yang kedua, faktor eksternal atau masih internal, yaitu di lingkungan keluarga. Orang tua yang bersifat kejam atau otoriter serta tidak keharmonisan dalam hubungan berumah tangga, ini pun akan mengefek pada proses pembelajaran atau prestasi yang akan diraih oleh anak peserta didik. Mungkin karena anak tersebut melihat ketidakharmonisan atau sering dimarahi atau diperlakukan dengan tidak rasa kasih sayang, maka ini pun akan mengefek pada proses pembelajarannya nanti di sekolah. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pengembangan atau masyarakat. Tentu ya, ini pun mempengaruhi daripada proses pembelajarannya. Ada sebuah kisah sedikit mengenai tentang lingkungan kita. Lingkungan kehidupan kita itu akan mempengaruhi daripada tingkah laku, cara berpikir, cara pandang dan sebagainya. Itu dikisahkan oleh burung beo. Ketika burung beo ini diletakkan di sebuah lingkungan yang agamis, maka burung beo itu mampu meniru daripada ucapan-ucapan yang setiap hari diucapkan. Contohnya misalkan burung beo bisa mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum dan sebagainya. Tetapi ketika burung beo ditempatkan misalkan di tempat yang kurang baik, seperti bahasanya yang kotor, maka burung beo pun dengan mudah akan meniru dengan gaya seperti itu. Hal ini menentukan bahwa lingkungan masyarakat akan menentukan kualitas dalam diri kita, terutama dalam belajar. Yang ketiga ada lingkungan sekolah. Kondisi dan letak gedung sekolah yang buruk seperti dekat pasar, rumah sakit dan sebagainya, itu pun akan mengefek pada kualitas belajar si anak. Ya. Kenyamanan, ya. Terus kebersihan sekolah, fasilitas dan sebagainya pun itu akan mempengaruhi. Nah, dari sekian tadi yang saya ucapkan tentang kesulitan belajar, macam-macam dan juga faktor. Bagaimana caranya kita mengatasi dalam kesulitan belajar? Yang pertama yaitu kita harus mengidentifikasi kasusnya. Mengetahui apa sih kasus si anak ini tuh, ya. Yang kedua, ketika kasusnya sudah ada, kita perdalam identifikasi masalahnya. Setelah masalahnya, baru kita diagnosis ya. Atau tahap selanjutnya yaitu prognosis dan juga remedial. Nah, yang pertama kita akan uraikan ketika kita menemukan peserta didik kita kesulitan dalam belajar, kita perdalam dulu. Kenapa anak ini bisa seperti ini? Ya, yang pertama itu bisa menggunakan dengan cara melakukan wawancara. Panggil anak satu orang ke kita, bercerita. Dan akhirnya ini ada hubungan dengan yang kedua yaitu menciptakan hubungan yang baik. Atau disebut dengan call team approach. Kalau bahasa itunya ya, psikologinya, yaitu melakukan wawancara. Yang selanjutnya, main team good relation, yaitu menciptakan hubungan yang baik. Yang kedua, developing desire for counseling, yaitu menciptakan suasana yang menimbulkan ke arah penyadaran siswa. Contohnya seperti apa ketika kita membangun hubungan yang baik dan keakraban, yaitu dengan cara kita setelah tadi wawancara, kita kan akan ketahuan, oh anak ini bakatnya ke sini, masalahnya ini. Maka kita akan arahkan kembali. Kita arahkan suruh mengikuti, ciptakan kenyamanannya. Suruh ikuti ekstrakurikuler ini, misalkan ya, ikuti kegiatan ini. Seperti itu. Jadi menciptakan rasa kenyamanan. Dan juga menimbulkan penyadaran bagi siswa yang akan mempunyai masalahnya itu. Seperti apa? Kita tes satu orang, tes bakatnya ya. Terus juga tentang hasil seperti intelijensinya ya. Sehingga kita dapat memposisikan. Ketika kita mengetahui tadi masalahnya, maka kita pun akan merencanakan gaya pembelajaran apa yang kita akan terapkan pada anak tersebut, seperti itu. Yang selanjutnya, ketika kita sudah tahu masalahnya, apa tadi itu yang pertama kasusnya, maka kita akan gali kembali masalahnya.
kita akan tinjau dari mulai kesehatan jasmani, diri pribadi, hubungan sosial, ekonomi keuangannya gimana, karir, pekerjaan, pendidikan, terus agama, hubungan hubungan dia dengan temannya, dengan keluarganya, dan lain sebagainya. Barulah kita bisa mendiagnosis, yaitu menentukan faktor penyebab yang melatar belakangi masalah tersebut. Oh, anak ini mah pendiam gara-gara suka melihat ketidakharmonisan keluarganya. Oh, anak ini kurang ini karena ekonomi sebagainya. Seperti itu. Setelah tahapan itu ditempuh, maka bisa kita menentukan model pembelajaran apa yang kita terapkan, harus bagaimana agar anak tersebut bisa layaknya seperti anak yang lain, seperti itu. Nah, itu saja mungkin yang bisa disampaikan mengenai tentang masalah-masalah kesulitan dalam belajar dan juga evaluasi menurut pandangan psikologi belajar. Namun dapat disimpulkan bahwa kesulitan belajar adalah suatu kondisi atau prestasi yang tidak dapat dicapai sesuai dengan kriteria standar yang telah ditentukannya oleh itu. Penyebab atau faktor yang melatar belakangi kesulitan siswa belajar berasal dari dua faktor, yaitu internal siswa dan juga eksternalnya yang tadi saya sudah sebutkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna dan manfaatnya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.